Di sebuah kampung kecil di pinggiran Banjarnegara, Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki bernama Budi, berusia 36 tahun. Ia sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko material di kota kecamatan, sekitar 30 menit perjalanan motor dari rumahnya. Budi tinggal bersama istrinya, Siti, dan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang mereka panggil Rizky. Kehidupan mereka sederhana, rumah papan bercampur tembok setengah jadi, halaman sempit ditumbuhi pohon pepaya, pisang, dan sedikit kebun singkong di belakang. Suasana kampung terasa akrab, tetangga saling mengenal. Suara ayam berkokok di pagi hari bercampur dengan aroma kayu bakar dari dapur warga. Meski hidup pas-pasan, Budi dikenal ramah. Ia senang menolong tetangga, terutama dalam urusan bangunan, karena memang bekerja di toko material. Namun, ada satu kegemaran yang sejak muda tak pernah hilang, mengancing. Baginya, memancing bukan hanya soal mendapatkan ikan, melainkan waktu untuk menenangkan pikiran. Duduk lama di tepi sungai, mendengar suara gemericik air, menjadi cara Budi melepas lelah setelah bekerja. Beberapa kali ia mengajak Rizky ikut, tapi anaknya cepat bosan. Siti sering mengeluh, "Mas, kalau mancing jangan kelamaan, pulang sore nggak apa-apa, tapi jangan sampai malam. Aku nggak enak kalau di rumah sendirian." Budi hanya tertawa kecil, "Iya Bu, wong mancing cuma sebentar, lagian biar ada lauk segar buat kita juga." Hari itu hari Jumat sore. Setelah pulang kerja, Budi berniat memancing di sebuah sungai besar di pinggiran hutan bambu, sekitar 20 menit berjalan kaki dari kampung. Lokasi itu jarang dikunjungi orang karena jalannya agak tersembunyi, melewati pematang sawah dan rumpun bambu yang rimbun. Tapi justru di sanalah ikan-ikan besar sering didapat. Budi berangkat setelah sholat maghrib, membawa tas kecil berisi bekal kopi dan roti, serta joran tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Siti sempat menahan, "Mas, beneran mau berangkat sekarang? Lah, uang udah maghrib, kalau malam nanti takutnya sepi." "Tenang Siti, atuh nggak lama, nanti kalau ikan udah dapat 1-2 ekor langsung pulang," jawabnya sambil memasang sandal jepit. Siti hanya bisa menghela napas. Ia tahu suaminya keras kepala kalau urusan memancing. Perjalanan menuju sungai terasa berbeda malam itu. Bulan separuh menggantung pucat di langit. Suara serangga malam bersahutan dari sawah yang baru selesai dipanen. Budi berjalan dengan santai, sesekali menyulut rokok kretek. Saat melewati rumpun bambu besar, ia melihat sesosok pria tua berdiri di tepi jalan setapak. Tubuhnya kurus, memakai baju lurik Jawa dan celana kain longgar. Rambutnya sudah putih semua, wajahnya teduh dengan keriput yang dalam. Orang tua itu menoleh padanya, lalu tersenyum. "Mau mancing, Leh?" tanyanya dengan suara serak namun hangat. Budi agak terkejut. Ia tidak mengenali pria itu, padahal hampir semua orang di kampung sini ia kenal. "Iya Pak, mau coba di sungai belakang bambu, Bapak juga mau mancing?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Mari bareng saja, sungai lebih enak kalau ada temannya." Tanpa berpikir panjang, Budi mengiyakan. Ia merasa senang sebab ada teman seperjalanan. Mereka berjalan berdampingan. Budi memperhatikan orang tua itu, jalannya tenang sekali. Langkahnya ringan meski terlihat sudah sepuh. Anehnya, suara sandal atau langkahnya hampir tidak terdengar di tanah becek. Di perjalanan mereka mengobrol, pria tua itu memperkenalkan diri dengan nama Mbah Joko. "Sudah lama saya suka duduk di pinggir sungai itu, Leh. Airnya adem, ikannya juga besar-besar. Tapi jarang ada orang mau sampai ke sana," katanya wingit. "Wingit gimana Mbah?" tanya Budi. "Ya, katanya ada penunggunya.
Tapi saya sudah puluhan tahun duduk di sana, gak pernah diganggu, malah sering dapat ikan besar. Budi hanya mengangguk. Ia bukan orang yang terlalu percaya pada cerita mistis. Baginya, sungai hanyalah sungai. Sesampainya di tepian sungai, suasana terasa sejuk. Air mengalir deras, memantulkan cahaya bulan. Pepohonan besar di tepi sungai menjuntai, menambah gelap di beberapa sudut. Budi dan Mbah Joko duduk bersebelahan di atas batu besar, lalu melempar kail ke air. Tak butuh waktu lama, Budi mendapat seekor ikan nila besar. Mbah Joko tersenyum sambil menepuk bahunya. "Wah, rezekimu bagus, Le. Biasanya orang baru duduk harus nunggu lama." Malam itu, anehnya mereka berdua mendapat banyak ikan. Ember kecil Budi hampir penuh, padahal biasanya ia hanya dapat 2 atau 3 ekor saja. Budi merasa heran. Kok gampang banget ya Mbah, padahal biasanya susah. Mbah Joko hanya tersenyum samar. Kalau kita sabar, rezeki akan datang sendiri Le, yang penting jangan serakah. Budi mengangguk. Meski dalam hati ada sedikit rasa janggal, waktu beranjak larut. Budi menatap jam di ponselnya. Ternyata sudah hampir pukul 11 malam. Ia bergegas merapikan alat pancing. "Mbah, saya pamit dulu. Istri di rumah pasti khawatir." Mbah Joko menoleh. Matanya teduh. "Besok sore datang lagi ke sini Le. 3 hari saja. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jangan khawatir, saya temani." Budi terdiam. Ada nada serius dalam ucapan itu. Ia mengangguk pelan lalu berpamitan. Sesampainya di rumah, Siti langsung menyambut dengan wajah cemas. "Mas, kok lama banget? Aku hampir saja mau nyusul kalau sampai ndak pulang juga." Budi tertawa, menunjukkan ember penuh ikan. "Lihat Bu, banyak ini rezeki." Siti memang ikut senang, tapi hatinya tetap tak tenang. Ia bertanya, "Mas, tadi sama siapa? Aku lihat dari dapur, pas jalan lewat sawah, kayak ada orang lain di sampingmu." Budi terdiam sejenak. Ia lalu menjawab, "Iya, tadi ketemu orang tua, namanya Mbah Joko. Katanya orang sini, suka mancing juga, baik kok orangnya." Siti mengeringit. "Mbah Joko, aku kok belum pernah dengar ya, padahal aku lahir di sini. Semua orang tua di kampung kenal." Ucapan itu membuat Budi agak bingung, namun karena lelah, ia hanya mengangguk dan tak memperpanjang pembicaraan. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk, senang karena dapat ikan banyak, tapi juga heran dengan sosok Mbah Joko yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Keesokan harinya, suasana rumah Budi terasa lebih hangat dari biasanya. Ember berisi ikan hasil pancingan semalam membuat Siti sibuk di dapur sejak pagi. Beberapa ekor dibakar untuk lauk siang, sisanya dibagi-bagi ke tetangga dekat. Di kampung, berbagi hasil tangkapan memang sudah biasa, apalagi kalau banyak, pasti sebagian akan dikirim ke rumah tetangga. Saat Siti mengantar sepiring ikan bakar ke rumah Bu Ani yang tinggal di depan, obrolan kecil pun terjadi. "Lah, kok bisa dapat ikan segede-gede ini, Sit?" tanya Bu Ani dengan mata berbinar. Siti tersenyum meski ada nada heran dalam jawabannya. "Itu loh Bu, semalam Mas Budi mancing sampai tengah malam. Katanya ketemu orang tua di jalan barengan mancingnya, namanya Mbah Joko." Wajah Bu Ani seketika berubah, alisnya mengernyit, tatapannya ragu. "Mbah Joko, orang mana? Aku dari dulu tinggal di sini, rasanya nggak pernah dengar nama itu. Wong orang-orang sepuh di kampung ini sudah hafal semua." Siti hanya bisa mengangkat bahu, ia sendiri bingung. "Nggak tahu Bu, Mas Budi bilangnya orang sini juga. Nanti sore kalau Mas Budi mancing lagi, mau saya tanyai lebih jelas."
Obrolan itu menambah rasa penasaran di hati Siti. Ia mulai teringat betul bagaimana tadi malam dari jendela dapur terlihat bayangan samar seorang lelaki berjalan di samping suaminya. Padahal jalan di sawah itu biasanya sepi sekali malam-malam. Siang itu, Budi tidur lebih lama dari biasanya. Mungkin karena semalam pulang larut, Rizky beberapa kali membangunkan, tapi ayahnya hanya menjawab dengan gumaman lelah. Menjelang sore, Budi bangun dan langsung menyiapkan peralatan pancing. Siti yang sejak tadi menunggu kesempatan segera menghampiri. "Mas, beneran mau mancing lagi sore ini?" "Iya, Bu. Katanya Mbah Joko minta aku datang 3 hari berturut-turut. Gak tahu kenapa, tapi aku kok merasa ada sesuatu yang pengen beliau sampaikan." Siti menatap suaminya lama, lalu berkata dengan suara agak pelan, "Tapi Mas, Bu Ani bilang gak kenal siapa itu Mbah Joko. Padahal beliau juga lahir besar di sini dan hafal semua orang tua kampung. Aku jadi takut kalau ada apa-apa." Budi menarik napas panjang, lalu menepuk bahu istrinya. "Sudahlah Siti, mungkin beliau pendatang atau tinggalnya di dusun sebelah. Toh kemarin juga baik-baik saja, malah dapat ikan banyak. Kamu jangan keburu was-was." Meski masih ragu, Siti akhirnya mengalah. Ia hanya berpesan, "Ya sudah, tapi jangan terlalu malam. Kalau bisa pulang sebelum jam 10. Sore itu, Budi berangkat lagi. Udara lebih teduh karena awan mendung menggantung di langit Banjarnegara. Suara tonggeret mulai nyaring, menandakan malam sebentar lagi turun. Di jalan setapak menuju rumpun bambu, sosok Mbah Joko sudah terlihat duduk di batu besar, seolah sejak tadi menunggu. Senyumnya ramah, sorot matanya tenang. "Pas waktunya, Leh. Ayo kita turun ke sungai." Kali ini perjalanan mereka terasa lebih ringan. Mbah Joko banyak bercerita, entah tentang masa lalu atau petuah hidup. Ia bicara soal pentingnya menjaga hati, tidak iri pada rezeki orang lain, dan tidak sombong saat mendapat keberuntungan. Budi mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Ia merasa nyaman, seakan sedang berbincang dengan seorang ayah yang bijaksana. Setibanya di tepi sungai, mereka langsung duduk di tempat yang sama. Air sungai malam itu tampak lebih jernih, memantulkan cahaya bulan yang perlahan naik. Dan lagi-lagi, ikan-ikan datang begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ember Budi sudah setengah penuh. "Lah, kok gampang banget lagi, Mbah?" katanya setengah tertawa. Mbah Joko hanya menatap sungai dengan pandangan jauh. "Ingat, Le, semua yang mudah didapat itu bukan sekadar rejeki. Kadang ada maksud lain yang kita belum tahu. Tapi jangan khawatir, aku cuma ingin kamu belajar sesuatu." Kata-kata itu membuat Budi terdiam. Ada kesan misterius yang tak bisa ia pahami. Sekitar pukul 9 malam, Budi memutuskan untuk pulang. Ia tidak ingin mengecewakan istrinya yang tadi sudah berpesan. Mbah Joko hanya mengangguk, lalu berkata, "Liri, besok malam, Leh, malam terakhir. Setelah itu, semua akan jelas. Kamu harus datang ya." Ada nada tegas sekaligus lembut dalam ucapannya, seakan-akan sebuah janji yang tidak boleh diingkari. Sampainya di rumah, Siti menyambut dengan wajah lega. Namun, saat melihat ember penuh ikan lagi, rasa heran bercampur cemas kembali muncul. "Mas, kok bisa dapat banyak lagi? Jangan-jangan memang ada sesuatu dengan orang tua itu." Budi hanya tersenyum. "Aku juga nggak tahu, Siti, tapi orangnya baik kok. Besok katanya terakhir. Setelah itu dia mau bilang sesuatu ke aku." Ucapan itu membuat Siti makin resah. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali terbangun karena mendengar suara gemericik air dari arah belakang rumah. Padahal jelas tak ada sungai di sana. Ia hanya bisa berdoa. Keesokan paginya, kabar tentang Budi membawa ikan banyak mulai menyebar di kampung.
Beberapa tetangga datang ke rumah, pura-pura main, tapi sebenarnya ingin tahu cerita. "Budi, mancing di mana kok bisa dapat segitu?" tanya Pak Hasan, tetangga sebelah. Budi menjawab santai, "Di sungai belakang bambu itu, Pak, sama Mbah Joko." Pak Hasan menatapnya heran. "Mbah Joko siapa? Aku belum pernah dengar. Jangan-jangan orang dusun sebelah ya?" Percakapan itu membuat suasana rumah jadi ramai. Ada yang percaya, ada yang curiga, bahkan ada yang diam-diam merasa takut. Siti hanya bisa mendengarkan dengan gelisah. Ia mulai yakin bahwa suaminya sedang berhubungan dengan sesuatu yang bukan manusia biasa. Tapi entah kenapa, Budi justru terlihat tenang-tenang saja. Malam pun kembali tiba. Budi bersiap untuk malam ketiga, malam terakhir sesuai janji. Siti berusaha menahan. "Mas, tolonglah, aku takut. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, kenapa harus di sungai? Kenapa nggak di rumah saja?" Budi menghela napas. "Aku juga nggak ngerti, Siti, tapi aku merasa harus datang. Percayalah, semua akan baik-baik saja." Siti menunduk, air matanya mulai menetes. Ia hanya bisa pasrah, berharap suaminya benar-benar pulang dengan selamat malam itu. Malam ketiga akhirnya tiba. Suasana kampung Banjarnegara malam itu lebih sepi dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah, tanda siang tadi hujan sempat mengguyur sawah. Dari kejauhan, suara gamelan hajatan terdengar samar. Namun, semakin malam, suara itu menghilang di telan sunyi. Di dalam rumah, Budi sedang bersiap-siap membawa alat pancing. Siti duduk di ruang tengah sambil memeluk Rizky yang sudah terlelap. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Mas, apa nggak bisa ditunda? Aku nggak enak rasanya. Semalam aku mimpi aneh. Katanya ada orang tua berjubah putih nyuruh aku jangan khawatir sama yang Mas jalani. Tapi hatiku tetap nggak tenang." Budi terdiam sejenak lalu menatap istrinya. "Siti, ini malam terakhir. Aku janji gak akan kelamaan. Aku juga pengen tahu sebenarnya apa yang Mbah Joko maksud. Doakan aku saja." Dengan berat hati, Siti hanya mengangguk. Seperti malam-malam sebelumnya, di jalan setapak dekat rumpun bambu, Mbah Joko sudah menunggu. Kali ini, beliau berdiri sambil memegang tongkat kayu. Wajahnya tetap teduh. "Pas waktunya, Le. Malam ini kita ngobrol lebih banyak. Ikan nanti urusan belakangan," katanya sambil tersenyum. Mereka berjalan menuju sungai, melewati jalan yang semakin gelap. Anehnya, Budi merasa langkahnya ringan sekali. Hatinya tidak lagi ragu, seolah ada sesuatu yang menuntun untuk terus maju. Setibanya di sungai, mereka duduk di tempat biasa. Namun, malam itu, Mbah Joko tidak langsung melempar kail. Ia menatap air sungai yang mengalir, lalu berkata dengan suara pelan, "Le, kamu tahu kenapa aku ajak kamu malam berturut-turut?" Budi mengeleng. "Karena ada hal penting yang harus kamu dengar. Hidup ini bukan cuma soal kerja, cari uang, lalu habis. Ada hal yang lebih besar, menjaga hati, jujur pada diri, dan tidak melupakan ibadah. Aku lihat kamu orang baik, tapi sering kebawa lelah dunia." Budi tercenung. Kata-kata itu menohok perasaannya. Memang benar, akhir-akhir ini ia sering abai sholat karena sibuk kerja, lebih banyak mengeluh tentang rezeki yang pas-pasan, dan kadang terbawa emosi pada istrinya. "Kalau kamu bisa sabar, hidupmu akan berkah. Orang miskin yang sabar itu derajatnya tinggi. Jangan merasa rendah, jangan merasa kalah." Suara Mbah Joko terdengar begitu dalam, seakan menusuk hingga relung hati.
Mereka tetap duduk, tapi kali ini suasana sungai terasa berbeda. Angin sepoi-sepoi berhembus, air mengalir lebih tenang. Dan entah kenapa, aroma wangi bunga melati samar-samar tercium. "Lek," lanjut Mbah Joko, "aku tahu kamu sering merasa kecil di hadapan orang lain. Tapi jangan lupa, yang menentukan derajat manusia itu bukan harta, tapi amalnya. Jangan iri, jangan putus asa. Kamu punya istri yang setia, anak yang sehat, itu rezeki yang besar." Budi menunduk, dadanya terasa hangat. Ia tak menyangka pertemuannya dengan orang tua ini membuat hatinya disentuh sedalam itu. Tak lama, kail mereka mulai bergerak. Seekor ikan bawal besar tersangkut di kail, disusul ikan-ikan lain hingga ember kembali penuh. Namun, anehnya, kali ini Budi tidak terlalu gembira dengan banyaknya hasil tangkapan. Hatinya lebih sibuk mencerna kata-kata Mbah Joko. Saat jarum jam mendekati pukul 10 malam, Mbah Joko menepuk bahu Budi. "Sudah cukup. Besok pagi, bawalah sebagian ikan ini ke rumah Bu Ani, tetangga depan rumahmu. Berikan dengan ikhlas. Itu bagian dari ujian kecil untukmu." Budi terkejut. "Kenapa Bu Ani, Mbah?" Mbah Joko tersenyum samar. "Dia lebih butuh daripada yang kamu kira." Budi mengangguk meski tak sepenuhnya mengerti. Sesampainya di rumah, Siti lega melihat suaminya pulang lebih cepat. Budi langsung bercerita tentang wejangan yang ia dengar. Siti mendengarkan dengan seksama dan matanya basah oleh haru. "Mas, kalau memang beliau orang baik, mungkin memang ada maksud Allah ketemuin Mas sama dia," ucapnya pelan. Keesokan paginya, sesuai pesan Mbah Joko, Budi membawa sebagian ikan hasil tangkapan ke rumah Bu Ani, tetangga depan rumah. Bu Ani adalah janda berusia 50-an, tinggal bersama cucu perempuannya yang masih duduk di bangku SD. Hidup mereka pas-pasan, kadang terlihat kesulitan untuk sekedar membeli lauk. Ketika Budi datang membawa ikan, wajah Bu Ani seketika berbinar. "Ya Allah Budi, matur nuwun banget, dari kemarin aku bingung mau masak apa. Cucuku sampai cuman makan nasi sama garam. Allah ngasih rejeki lewat kamu." Budi terdiam. Ia langsung teringat kata-kata Mbah Joko semalam. Ternyata benar Bu Ani memang sangat membutuhkan. Hatinya bergetar, ada rasa syukur sekaligus takjub. Namun, rasa penasaran dalam diri Budi semakin besar. Siapa sebenarnya Mbah Joko? Mengapa ia tahu kondisi Bu Ani dan kenapa bisa selalu muncul di sungai dengan membawa keberuntungan begitu mudah? Malam itu, saat hendak tidur, Budi berkata pada istrinya, "Siti, besok aku mau coba tanyakan lebih dalam sama Mbah Joko. Aku pengen tahu siapa beliau sebenarnya. Rasanya ada sesuatu yang beliau sembunyikan." Siti hanya bisa berdoa dalam hati, semoga semua berjalan baik. Hari-hari berikutnya, nama Mbah Joko mulai jadi bahan pembicaraan kecil di kampung. Beberapa tetangga penasaran, ada juga yang diam-diam khawatir. Sore itu, selepas bekerja, Budi duduk di teras sambil menyeruput teh panas. Siti duduk di sampingnya, wajahnya masih menyimpan rasa cemas. Tiba-tiba, datanglah Pak Hasan, tetangga sebelah rumah. "Budi, aku mau tanya, kamu beneran tiap malam ikut mancing sama orang tua yang namanya Mbah Joko itu?" "Iya Pak, kenapa?" jawab Budi agak bingung. Pak Hasan menghela napas panjang. "Aku sama orang-orang lain udah coba mikir, gak ada orang sepuh di kampung sini yang namanya Mbah Joko. Aku sampai nanya ke dusun sebelah juga gak ada yang kenal. Jangan-jangan..." Ia berhenti sejenak. "Jangan-jangan bukan orang biasa, Di." Siti yang mendengar langsung menunduk. Hatinya semakin resah.
Budi hanya tersenyum tipis. Meski dalam hati, ia pun tak bisa menyangkal keanehan itu. Malam harinya, Budi tetap berangkat ke sungai. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk mencari tahu lebih jauh. Ketika melewati rumpun bambu, sosok Mbah Joko seperti biasa sudah menunggu. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, tubuhnya tampak sedikit berpendar cahaya bulan. Tapi begitu Budi mendekat, sinar itu lenyap, dan Mbah Joko terlihat seperti biasa. Lelaki tua berambut putih dengan wajah teduh. "Leh, malam ini jangan banyak mancing dulu, kita ngobrol saja," ucapnya pelan. Mereka duduk di batu besar tanpa membuka alat pancing. Air sungai mengalir pelan, terdengar lebih lembut dari biasanya. "Leh," kata Mbah Joko sambil menatap sungai, "kamu percaya nggak kalau dunia ini nggak cuma dihuni manusia?" Budi menelan ludah. Pertanyaan itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Percaya, Mbah, wong dari kecil aku sering dengar cerita, katanya ada jin, ada makhluk halus, tapi aku sendiri belum pernah ngalami langsung." Mbah Joko tersenyum samar. "Nah, itu yang mau aku ceritakan. Hidup manusia dan jin itu berdampingan. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang kafir, ada yang muslim. Sama saja dengan manusia. Bedanya, wujud kami tidak selalu bisa kamu lihat." Budi menoleh cepat. Kata kami membuat jantungnya berdegup kencang. Mbah Joko melanjutkan, "Aku sudah lama menjaga tempat ini. Sungai ini wingit bukan karena angker, tapi karena ada janji yang harus dijaga. Banyak orang takut, padahal tidak semua makhluk goib itu berniat buruk. Aku di sini justru untuk menjaga agar tidak ada yang mengganggu." Budi terdiam. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Meski udara malam sejuk, dalam hati ia mulai menyadari kemungkinan besar orang tua di hadapannya bukan manusia biasa. "Loh, Mbah, jadi Mbah itu..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara gemericik air yang lebih keras. Dari tengah sungai, muncul cahaya redup kehijauan bergerak pelan mengikuti arus. Budi terperanjat. Ia yakin betul itu bukan pantulan bulan. Cahaya itu seolah hidup, kadang terang, kadang redup, dan bergerak berlawanan arus. "Tenang, Le, itu cuma salah satu tanda. Jangan takut, tidak semua cahaya itu menyesatkan. Kadang ia datang untuk mengingatkan," ucap Mbah Joko dengan tenang. Malam itu, Budi tidak banyak bicara lagi. Ia lebih banyak mendengarkan, berusaha menenangkan diri. Saat hendak pulang, Mbah Joko menepuk bahunya. "Besok malam, aku ajak kamu ke kampungku, biar kamu tahu semuanya. Jangan khawatir, tidak ada yang buruk, tapi kamu harus kuat hati, jangan panik dengan apa yang kamu lihat." Budi tercekat. "Kampung Mbah di mana?" "Dekat kok, nggak jauh dari sini. Nanti kamu akan mengerti." Sesampainya di rumah, Siti langsung menghampirinya dengan wajah penuh tanya. "Mas, ada apa lagi? Kok wajahmu pucat?" Budi mencoba tersenyum meski bibirnya kaku. "Siti, kayaknya benar kata orang-orang, Mbah Joko itu bukan orang biasa. Besok aku diajak ke kampungnya." Siti membelalakan mata. "Astagfirullah, Mas, jangan mau deh. Takutnya kampung jin itu, nanti Mas gak bisa balik." Budi menghela napas. "Aku juga takut, Siti, tapi gak tahu kenapa ada rasa yakin di hatiku. Mbah Joko orangnya baik, gak ada niat jahat, malah banyak ngasih nasihat. Aku merasa justru ada pelajaran besar yang bakal aku dapat." Siti menunduk. Air matanya jatuh. Ia sadar suaminya sudah bulat tekad. Yang bisa ia lakukan hanyalah mendoakan.
Keesokan harinya, kabar bahwa Budi akan diajak ke kampung misterius itu tanpa sengaja terdengar oleh beberapa tetangga. Bu Ani yang sedang lewat di depan rumah ikut nimbrung. "Budi, hati-hati loh ya, jangan gegabah. Aku memang senang kamu sering bagi ikan, tapi aku juga takut kalau kamu kenapa-kenapa." Pak Hasan menimpali, "Kalau jadi, jangan pergi sendirian, minimal pamit dulu sama warga biar ada yang tahu." Budi hanya mengangguk. Ia berterima kasih atas perhatian tetangganya, tapi hatinya tetap ingin memenuhi ajakan Mbah Joko. Malam berikutnya pun tiba. Udara lebih dingin, angin bertiup kencang membuat daun bambu bergesekan nyaring. Dari dalam rumah, Siti menatap suaminya yang hendak berangkat dengan mata basah. "Mas, janji harus balik ya, jangan tinggalin aku sama Rizky." Budi menggenggam tangannya erat. "Aku janji, Bu, apapun yang terjadi, aku akan pulang." Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju sungai. Dan seperti biasa, di tepi bambu, sosok Mbah Joko sudah berdiri menunggu. Kali ini dengan sorot mata yang lebih dalam. "Sudah siap, Leh?" tanyanya lirih. Budi menelan ludah lalu mengangguk. "Insya Allah, Bah, saya siap." Mbah Joko tersenyum tipis. "Kalau begitu, malam ini kamu akan tahu siapa aku sebenarnya." Malam itu, udara Banjarnegara terasa lebih pekat dari biasanya. Langit menutupi bulan, hanya sedikit cahaya bintang yang tembus. Budi berjalan mengikuti langkah Mbah Joko di jalan setapak pinggir sungai. Suara air yang mengalir terdengar lebih dalam, seperti bergema dari dasar bumi. "Le, kalau nanti kamu lihat sesuatu yang aneh, jangan kaget. Anggap saja kamu sedang masuk ke dunia lain yang sejatinya ada di sekitarmu, tapi jarang bisa terlihat," ucap Mbah Joko pelan. Budi hanya mengangguk. Meski hatinya berdebar kencang, ia merasa seperti hendak masuk ke sebuah rahasia besar. Mereka berhenti di dekat rumpun bambu yang paling rimbun. Di sana ada jalan kecil yang biasa Budi lewati. Tapi malam itu jalannya tampak berbeda, seolah lebih panjang dan di ujungnya terlihat cahaya kekuningan, seperti lampu-lampu rumah kampung. "Loh, Mbah, kok ada perkampungan di sana ya? Padahal setahuku cuman kebun sama sawah kosong." Mbah Joko tersenyum tipis. "Itulah yang kamu belum tahu. Mari ikut aku." Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan masuk ke jalan itu. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa suasana berubah. Udara lebih hangat, bau tanah basah, bercampur wangi bunga melati. Dan di kejauhan, benar saja, terlihat sebuah kampung dengan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi, disinari lampu minyak yang temaram. Suara gamelan halus terdengar samar, seakan-akan ada pesta kecil di dalam kampung itu. Begitu masuk, Budi terperangah. Banyak orang tua dan muda menyambut mereka dengan senyum ramah. Pakaian mereka seperti masyarakat desa biasa, tapi wajah mereka tampak bersih dan bercahaya. "Selamat datang, Le," kata seorang pria setengah baya sambil menyalami Budi. "Jarang ada manusia yang bisa masuk ke kampung kami." Budi bingung, "Kampung apa ini, Mbah?" Mbah Joko menepuk bahunya. "Inilah kampung kami. Kampung kami dihuni oleh kaum jin muslim. Kami hidup berdampingan, menjaga batas agar tidak mengganggu manusia. Dan hanya orang-orang yang diizinkan Allah saja yang bisa masuk." Kaki Budi terasa lemas mendengarnya. Ia menatap sekeliling, berusaha meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi. Orang-orang yang menyapanya tidak seperti hantu menyeramkan yang sering diceritakan. Justru mereka tampak sopan, teduh, bahkan penuh penghormatan.
Malam itu, Budi diajak duduk di sebuah pendopo kayu. Di hadapannya tersaji hidangan sederhana, singkong rebus, pisang kukus, dan air kendi. Semua terasa nyata ketika ia mencicipinya. Meski dalam hati ia bertanya-tanya, apakah makanan itu benar-benar ada? Di sela-sela obrolan, Mbah Joko menatapnya dalam-dalam. "Le, alasan aku mengajakmu ke sini bukan untuk menakut-nakuti. Aku ingin kamu belajar sesuatu. Hidup manusia itu singkat, banyak yang sibuk mengejar dunia, lupa sama ibadah, lupa sama keluarga, lupa sama amanah. Aku melihat dalam dirimu ada kebingungan, ada rasa jenuh, tapi juga ada niat baik. Itulah sebabnya kamu yang dipilih untuk melihat semua ini." Budi tercekat. Kata-kata itu menohok hatinya. Memang, akhir-akhir ini ia sering merasa lelah. Bahkan kadang mengeluh pada istrinya soal rezeki yang pas-pasan. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanyanya pelan. Mbah Joko tersenyum bijak. "Jangan tinggalkan sholat. Jangan sia-siakan keluargamu, terutama istrimu yang setia mendampingimu. Ingatlah bahwa rezeki tidak hanya soal uang. Kebahagiaan, kesehatan, dan hati yang tentram itu jauh lebih besar nilainya. Dan satu lagi, jangan sombong, karena sehebat apapun manusia, tetaplah makhluk kecil di hadapan Allah." Suasana hening sejenak, hanya suara gamelan samar yang menemani. Budi merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru. Ia tidak menyangka wejangan itu datang dari seorang jin. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah putih masuk ke pendopo. Wajahnya sangat teduh, jenggotnya putih, dan sorot matanya dalam. Semua warga kampung memberi salam hormat padanya. "Inilah sesepuh kami," kata Mbah Joko. "Beliau yang memberi izin kamu untuk masuk ke sini." Sesepuh itu tersenyum pada Budi. "Nak, jangan kaget. Allah memang menciptakan banyak makhluk selain manusia. Kami sama sepertimu. Ada yang muslim, ada yang kafir. Tugasmu hanyalah memperbaiki dirimu dan keluargamu. Jangan sekali-kali meminta bantuan kami, karena itu akan menjerumuskan. Cukup jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa dunia ini luas dan Allah Maha Besar." Air mata menetes di pipi Budi. Ia menunduk, mengucap istighfar berulang kali. Rasa takut bercampur haru, seakan jiwanya diguncang oleh kebenaran yang sulit dijelaskan. Tak lama, suasana kampung perlahan mulai meredup. Lampu minyak satu persatu padam, gamelan menghilang, dan orang-orang yang tadi menyambut mulai mengabur seperti kabut. Mbah Joko berdiri. "Sudah cukup, Le. Kamu sudah melihat yang perlu kamu lihat. Kini waktunya kamu pulang." "Apakah saya masih bisa bertemu Mbah lagi?" tanya Budi dengan suara serak. Mbah Joko tersenyum. "Mungkin, tapi tidak selalu dalam wujud yang sama. Yang terpenting, kamu jangan lupakan pesan-pesan tadi." Perlahan, pemandangan kampung hilang begitu saja. Budi tersadar sudah berdiri di tepi sungai. Hanya ditemani suara jangkrik malam. Tidak ada jejak kampung, tidak ada pendopo, tidak ada warga. Hanya Mbah Joko yang berdiri di sampingnya. Wajahnya lebih bercahaya daripada sebelumnya. "Le, ini terakhir kalinya aku menemanimu mancing di sini. Mulai besok, jalani hidupmu dengan baik ya." Setelah mengucapkan itu, Mbah Joko berjalan perlahan ke arah rumpun bambu. Tubuhnya semakin lama semakin samar, hingga akhirnya lenyap begitu saja.
meninggalkan Budi berdiri terpaku dengan hati yang penuh rasa syukur dan haru. Malam itu, Budi pulang dengan langkah gemetar. Sesampainya di rumah, Siti langsung menyambut dengan pelukan erat. "Mas, alhamdulillah kamu pulang. Aku takut sekali." Budi menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Siti, aku baru sadar kamu adalah rejeki paling besar dalam hidupku. Aku janji aku akan lebih baik sama kamu dan Rizky." Siti ikut menangis, tidak tahu apa yang dialami suaminya. Tapi ia bisa merasakan perubahan besar dalam dirinya. Pagi itu, matahari Banjarnegara bersinar cerah setelah beberapa hari mendung. Udara segar masuk ke sela-sela rumah Budi. Ia duduk di teras bersama Siti sambil menyeruput teh panas. Wajahnya tampak lebih tenang, berbeda jauh dari hari-hari sebelumnya. Siti sesekali melirik suaminya, lalu tersenyum tipis. Ada sesuatu yang berubah. Sorot mata Budi lebih mantap, ucapannya lebih lembut, dan ia tampak lebih sering bersyukur. "Mas, semalam sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Siti penasaran. Akhirnya, Budi terdiam sebentar, lalu menghela napas. "Aku nggak bisa cerita semua, Siti. Takutnya kamu malah tambah takut. Tapi yang jelas, aku ketemu kampung. Kampung bukan dari dunia kita. Mbah Joko ternyata bukan manusia, tapi jin muslim. Dia ngajak aku ke tempatnya, kasih wejangan, kasih nasihat." Siti terbelalak, tapi tidak langsung panik. Entah kenapa, ia bisa merasakan kejujuran dalam suara suaminya. "Terus mas, nggak diapa-apakan?" Budi menggeleng sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja, justru aku merasa diingatkan banyak hal. Yang kemarin aku keluhkan ternyata sepele dibanding nikmat yang sudah Allah kasih. Kamu, Rizky, rumah kecil kita itu sudah rejeki besar. Mbah Joko bilang jangan pernah sia-siakan keluarga dan jangan lupa sholat." Air mata menetes di pipi Siti. Ia menggenggam tangan suaminya erat. "Mas, aku ikut bahagia kalau Mas jadi lebih dekat sama Allah." Kabar tentang pengalaman Budi perlahan menyebar di kampung. Awalnya hanya Siti yang tahu, tapi kemudian Bu Ani mendengar sepenggal cerita ketika ia main ke rumah. Tak lama Pak Hasan juga ikut nimbrung. "Budi, jadi benar ya, Mbah Joko itu bukan orang biasa?" tanya Pak Hasan dengan nada setengah berbisik. Budi tersenyum tipis. "Iya Pak, saya juga awalnya nggak percaya, tapi saya ngalami sendiri. Beliau jin muslim, sosoknya baik, ngajarin saya banyak hal." Bu Ani memelototkan mata. "Astagfirullah, jadi kampung yang Mas ceritain itu beneran ada?" "Beneran ada, tapi bukan sembarang orang bisa lihat. Saya pun merasa itu bukan karena kehebatan saya, tapi semata-mata karena Allah kasih izin." Tetangga-tetangga yang mendengar jadi semakin penasaran, tapi sekaligus terharu. Mereka membayangkan betapa aneh sekaligus mengagumkannya pengalaman itu. Hari-hari berikutnya, Budi tidak lagi sering pergi mancing malam. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bekerja dan di rumah bersama Siti dan Rizky. Kalaupun memancing, hanya di siang hari atau sore, sekedar mencari ikan untuk lauk. Namun, ada satu hal yang membuat tetangganya heran. Setiap kali ia memancing, entah di sungai dekat rumah atau di embung kecil, ia hampir selalu dapat ikan lebih banyak dari orang lain. "Wah, tanganmu kayaknya udah jadi, Bud," soloroh Pak Hasan sambil tertawa. Budi hanya menggeleng dan tersenyum. "Bukan begitu, Pak. Semua rezeki dari Allah. Saya cuma jadi penyalur saja. Jangan terlalu mikirin hasil, yang penting usaha dan doa." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi orang-orang yang mendengar ada wibawa tersendiri.
Suatu sore, ketika warga kampung berkumpul di langgar kecil untuk pengajian, Budi diminta bercerita oleh Pak Hadi. "Budi, coba ceritakan pengalamanmu, biar anak-anak muda juga ingat, dunia ini luas, bukan cuman yang bisa kita lihat." Awalnya Budi agak ragu, tapi akhirnya ia bercerita singkat tanpa dilebih-lebihkan. Ia menekankan bukan pada sosok jin atau keanehan kampung gaib, tapi pada pesan yang ia dapat, pentingnya ibadah, menghargai keluarga, tidak sombong, dan selalu bersyukur. Anak-anak muda mendengarkan dengan takjub. Orang-orang tua mengangguk-angguk pelan, merasa pengalaman itu memang syarat hikmah. Jadi bukan tentang takut sama jin atau pengen punya kelebihan, kata Budi menutup ceritanya. Justru yang saya pelajari, kita harus lebih takut sama kelalaian diri sendiri, karena itu yang paling sering bikin hidup kita hancur. Suasana langgar jadi hening, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Banyak yang terharu mendengar kalimat sederhana itu. Malamnya, ketika semua warga sudah pulang, Budi duduk sendirian di teras. Angin berhembus lembut dari arah sungai. Di kejauhan, ia mendengar suara gemericik air seperti biasa. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Mbah Joko, terima kasih sudah ngajarin saya. Saya nggak tahu kapan bisa ketemu lagi, tapi saya janji pesan itu akan saya jaga." Entah hanya perasaan atau memang nyata, dari arah sungai terdengar suara halus seperti orang tua tertawa lirih, lalu mengucap, "Bagus Leh, jangan lupa janji itu." Bulu kuduk Budi berdiri, tapi kali ini bukan karena takut, justru hatinya hangat. Seolah tahu di balik kegelapan malam masih ada sahabat gaib yang mendoakannya. Waktu berjalan, kehidupan Budi sekeluarga makin harmonis. Ia bekerja lebih giat, tidak lagi banyak mengeluh. Siti pun merasa lebih dihargai, dan Rizky tumbuh dengan kasih sayang orang tuanya. Waktu berjalan, warga kampung sering menjadikan Budi sebagai contoh kecil, orang biasa yang mendapat pengalaman luar biasa, lalu mengambil hikmah darinya, bukan kesombongan. Suatu pagi, ketika Budi, Siti, dan Rizky makan bersama di dapur, Budi berkata pelan, "Siti, aku sering mikir kalau suatu saat aku nggak ada, aku pengen kamu sama Rizky selalu ingat satu hal, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupakan keluarga. Itu wejangan paling berharga yang pernah aku dapat." Siti tersenyum sambil menahan air mata. "Iya Mas, aku janji." Rizky yang kecil dan belum mengerti penuh ikut mengangguk polos. "Aku juga janji Pak." Dan pagi itu, cahaya matahari masuk lewat jendela bambu, menerangi wajah mereka bertiga yang duduk sederhana tapi penuh kehangatan.